بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل عدة الشهور عنده 12 شهرا في كتابه يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول ربنا جل وعز في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: العمل الصالح أعظم فيها أجرا في الأشهر الحرم والظلم فيهن إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh dan juga jamaah majlis ta'lim Masjid Jami' Nurul Huda, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, menerima seluruh amal salih kita, wabil khusus salat jamaah kita tadi. Mudah-mudahan ya Allah catat menjadi ahsanul amal, ya, amal terbaik kita insyaallah. Pertama, mari kita awali kajian ini dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kembali hidup setelah Allah mematikan kita sejenak. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji hanya milik Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita semuanya, ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita sejenak. Makanya kalau kita mau tidur itu niat kita adalah mau mati. Tidur itu kita niatnya mau mati. Jadi kalau kita berdoa mau tidur, bismika Allahumma ahya dulu atau amutu dulu? Ahya dulu kemudian amut. Bapak mau bangun lagi atau tidak? Kalau Bapak ahya dulu kemudian amut, bangunnya kapan? Awas. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Bapak berarti tidak mau bangun lagi? Kalau doa setelah tidur, ahya dulu baru amatana. Ada satu hadis Nabi, beliau berdoa, bismika Allahumma amutu wa ahya. Kan kita mau tidur, kita mau mati, dan kita berharap akan, berarti amutu dulu baru ahya sebenarnya. Selama ini bismika Allahumma ahya wa bismika, berarti Bapak Ibu pengen mati dan tidak mau bangkit lagi, tidak mau hidup lagi.
Nah, awas, hati-hati. Perhatikan ya. Coba sekarang ikutin. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, itu seharusnya. Tapi selama ini kita telah hafal, telah belajar dari dulu ahya wa bismika amut. Ya. Jadi kita memang harus lihat kembali ya, agar supaya memang apa yang kita ucapkan daripada doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat sasaran dan sesuai maknanya. Ya. Karena memang banyak sekali doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita dan itu semua harus kita ikuti. Seperti nanti kita sebentar lagi insya Allah akan memasuki bulan suci Ramadan, kita juga memang harus persiapkan diri kita ini ya, makanya banyak sekali itu ketika nanti kita berbuka puasa ada yang hafal Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Ternyata ada lagi hadis dia, doa itu yang mungkin Bapak juga pernah tahu, zahabadh dhama'u wa btallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah, gitu kan Pak. Ada dua doa tuh mau buka puasa itu. Ternyata ketika dicari tahu hadis yang sahih adalah zahabadh dhama'u wa btallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Tetapi ingat, seperti tadi Pak Muslikan membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, gitu kan? Wa ballighna Ramadan. Kalau ada orang yang mengatakan ini di hadis sahih, tidak benar. Wa qala al-Bukhari hada haditsun munkar. Imam Al-Bukhari sendiri mengatakan hadis ini munkar. Tetapi apakah boleh kita gunakan untuk berdoa? Boleh saja. Tapi tolong jangan katakan ini hadis sahih. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi bersabda dalam doanya, ini berarti mengatakan ini hadis sahih kan? Awas, hati-hati Bapak Ibu. Ada kan yang mengatakan Nabi bersabda dalam hadis sahihnya Allahumma barik lana. Tidak benar, tidak boleh. Maka kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang bersengaja berdusta atas namaku, mengatakan itu sahih padahal tidak, mengatakan itu sabda Nabi padahal bukan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menempati satu tempat di neraka, na'udzubillahi min dzalik. Makanya enakan jadi bapak ibu, jadi mustami', pendengar kebaikan. Salah pun disampaikan mubaligh, bapak ibu tetap mendapatkan pahala insya Allah. Enakan jadi makmum Pak. Kalau disuruh milih mau jadi imam apa makmum, jawab bapak ibu. Iya bapak mah enak aja makmum. Ngikut baik imam ruku, imam iktidal sami Allah kita ucapkan. Mohon maaf, kalau Bapak jadi makmum ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, apakah Bapak mengulangi kata sami Allahnya? Karena di antara kita mungkin ada yang mengulangi sami Allahu liman hamidah kata imam, kemudian kita mengucapkan sami Allah, diulangi lagi sami Allah. Awas, hati-hati. Padahal kata hadis yang sahih, innama ju'idal imamu liyu'tamma bih, Bapak Ibu, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, apabila imam takbir maka takbirlah kalian. Setuju nggak? Ada nggak ketika imam takbir kita masih memikirkan usolli? Di sini ada enggak Pak? Imam takbir nih, Allahu Akbar, di belakang usolli, ada nggak di sini? Astagfirullahaladzim, banyak.
Sekarang begini, saya tanya, dalam sholat berjamaah itu kan ada aturan yang berlaku. Setuju ya? Di Mekah itu Allahu Akbar, ada yang nyambut nggak setelah itu? Ada bilangnya nggak? Allahu Akbar selalu kan? Kenapa Bapak? Agar supaya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan mulus. Ya, makanya kalau Bapak ingin niat dalam sholat cepat, makanya fungsinya imam menghadapkan anggota badannya di hadapan makmum, meluruskan shaf. Itu tugas jamaah itu cepat niat di situ. Sawu sufufakum fa inna, biasa gitu kan Pak ya, Bapak luruskan sofa. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak akan memulai sholatnya sebelum barisan yang paling belakang. I'tadalnya ya Umar, kami telah lurus ya Umar, baru dia mau ngadep ke sana baru takbir. Itu Umar bin Khattab. Serius, kita kadang imam gak mikirin, langsung berdiri di depannya langsung takbir, gak mikirin posisinya ada yang masih gerak-gerak ngurusin shaf. Awas, hati-hati Bapak Ibu, karena sholat jamaah ini pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri. Dan fa inna taswiyatas sufuf, lurusnya shaf, ya enggak, sempurnanya shaf kita, min tamamis shalah. Tamam artinya sempurna, dari kesempurnaan sholat berjamaah. Jadi kalau shafnya lurus gitu kan, kemudian tidak bolong-bolong, rapat shafnya, min tamamis shalah, jamaahnya akan sempurna. Tapi kalau acak-acakan shafnya, dipertanyakan sholat jamaahnya. Ya, seperti itu insya Allah ya. Apabila imam takbir maka takbirlah, ya kan? Apabila imam ruku' maka ruku'lah. Masya Allah. Tinggalkan semua bacaan kita kalau ketika imam sudah ruku'. Salat zuhur, asar misalkan, ketika imam selesai bacaannya, Bapak masih ada bacaan sisanya, sisa bacaannya, tinggalkan bacaannya. Dan sedangkan imam sama makmum kalau sholat zuhur sama asar janjian gak bacaan suratnya? Janjian gak Pak? Sholat zuhur nih imamnya janjian gak sama makmum? Makmum rokat pertama Al-Kautsar ya, rokat keduanya Al-Ikhlas. Pernah gitu nggak? Bisa beda-beda nggak kira-kira bacaan imam sama makmum? Mungkin bisa jadi imamnya Al-Kautsar, jamaahnya Al-Baqarah. Mantap amat ya. Imamnya Al-Kautsar, jamaahnya Al-Baqarah. Panjangan mana? Panjangan mana Al-Baqarah sama Al-Kautsar? Mantap. Bapak pilih yang mana, Al-Baqarah atau Al-Kautsar? Jujur aja Pak. Terima kasih Bu, udah jujur. Kalau imamnya Al-Kautsar misalkan, kita baca At-Takatsur, kira-kira yang selesai duluan imam atau makmum? Al-Kautsar sama At-Takatsur panjangan mana? At-Takatsur. Misalkan kita nih, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, Allahu Akbar, tinggalin. Jangan begini, kalau la ta'lamun la tarawna jam summa la tarawna, enggak boleh gitu. Tinggalkan. Idza raka'al imam farka'u, apabila imam sudah ruku maka rukuklah. Wa idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah maka ucapkanlah Rabbana. Jangan diulangi sami'allahnya. Ini ada jamaah sami'allah, sami'allah, kok ngulangin? Kayak tidak terima jadi makmum loh Pak. Sami'allah, sami'allah gitu ya. Jadi ketika imam sami'allahu liman hamidah maka ucapkan Rabbana, kecuali kita sholat sendiri. Kita yang sami'allahu liman hamidah, kita pun yang mengucapkan Rabbana lakal hamd. Ya, begitu ya. Insyaallah mudah-mudahan sholat jamaah kita semakin harinya semakin bagus, semakin kompak insya Allah. Salawat salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan
Sholat 5 waktu. Dan di situ saya baca bulan Sya'ban ya, bukan bulan Rajab ya. Yang Allah muliakan, yang Allah sucikan ada berapa bulan Bapak-bapak? Ada berapa bulan yang Allah sucikan? Hah? 4. Termasuk Sya'ban bukan? Ya udah, kalau begitu mari kita kembali mengulangi hafalan kita. Masih ingat nggak bulan-bulan Hijriyah? Pernah disajarkan atau? Pernah atau belum saya ajarkan metode ngafal bulan Hijriyah dengan cepat? Masih ingat nggak? Masih ingat atau masih lupa? Atau lupa terus? Masih ingat nggak? Wih, Masya Allah nih. Yuk coba kita ulangi lagi yuk. Ikutin saya. Muso. Ikutin. Mau ikutin nggak? Muso. Roro. Juju. Ulangi 1, 2, 3. Udah hafal 6 bulan tuh. Musoknya itu masih ingat enggak? Muharram, Safar. Apa Bapak Ibu? Muharram, Safar. Ikutin aja Muharram, jangan Muharram. Orang ustadznya Muharram, Muharram. Ro itu di fathah bunyinya ro, bukan ra. Muharram apa Muharram? Minal Masjidil Haram atau minal Masjidil Haram? Udah roh aja. Ulangi. Muharram, Safar. Itu muso, ingat-ingat. Apa muso? Mantap. Roroknya Rabiul Awal, Rabiul Akhir. 1, 2, 3. Masya Allah, itu rorok. Kalau versi Jawanya mulud ba'da mulud. Iya. Mulud ba'da mulud. Muharram, Safar, mulud ba'da mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab dan Turuwah tuh Bapak mantu. Tadi Pak Musli kan enggak gitu doanya. Emang Pak Musli kan doanya begitu. Allahumma barik lana fi Rejab wa Rawah. Gitu. Begitu enggak doanya? Tadi doanya kan nggak gitu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Rawah wa balikna puasa, kan gitu. Ya, makanya harus tahu. Ya enggak? Yuk. Roro apa roro? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil. Kok langsung akhir, Bu? Jumadil itu juju. Udah apa berapa tuh? 6. Ulangi. Muso, roro, juju. Semua. Apa muso? Mantap. Apa roronya? Mantap. Apa jujunya? Udah hafal 6 bulan. Alhamdulillah. Mantap Pak. Kita lanjutin Pak. Yuk, Rosya. Ikutin atuh biar gak ngantuk. Tadi Bu, Rosya, Zuzu. Udah, jadi Rosyanya 2 kali. Ulangi ya, coba. Rosya, Zuzu. 1, 2, 3. Mantap. Rosya pertama Rajab, Sya'ban. Apa? Rosya kedua Ramadan, Syawal. Apa? Ingat-ingat. Zuzunya Zulqa'dah, Zulhijjah. Apa? Ah, mantep. Coba ulangin. Ingat enggak? Rosya pertama
Ya Allah, Robi, langsung Ramadan gimana sih Pak? Masa langsung puasa aja? Paul. Tahu ya Paul Pak ya? Pendidikan anak usia lanjut. Tua ya? Tua mah terlalu kasar Pak. Saya mah lebih baik lansia. Wis tua. Sabar ya Pak ya. Ustadznya aja sabar, gimana bapaknya? Ya Pak ya, ulangi. Rosya pertama Rojab dan ingat-ingat, apa rosya pertama? Yang kencang biar gak ngantuk. Apa rosya kedua? Rojab, Syaban, rosya. Siapa itu? Keduanya apa? Kan Rojab, Syaban pertama. Paul. Yang sabar Ustadz ya. Iya sabar Pak. Rosya pertama, jawab. Rosya kedua. Begitu. Sabar ya Tat, sabar atuh. Apa zuzu? Pak, saya tadi dengerin, saya tadi ucapkan Zulqa'dah, jangan Zulqaedah. Yang dengerin, itu ain nggak dikasroh. Zulqa'dah, ainnya dimatiin. Coba Zulqa'dah, tuh 2 3. Jangan kaidah. Udah gitu agak miring lagi Zulqaedah. Apa sih Pak? Belajar dulu bahasa Arabnya yang benar. Coba Zulqa'dah, 1 2 3. Zulhijjah. Wis, coba yuk ulangi lagi. Jangan-jangan yang 6 berikutnya hafal, 6 sebelumnya lupa. Coba ya ulangi. Yuk, rosya pertama. Udah ngehuleng mah itu ngeleng loading lagi. Ya ulangi yang kompak atuh. Apa rosya pertama? Pinter. Apa rosya kedua? Awas nih, awas. Zuzu. Masya Allah, begitu Pak. Minimal tahu pengucapan yang benar. Yuk kita gabungin 6 tambah 6 berapa ya? Udah tuh hafal 12. Muso, Roro, Juju, Rosya, Zuzu. 12 bulan. Coba tes. Muso apa? Mantap. Roro. Awas tiba-tiba Rojab loh. Roro Rabiul Awal. Kalau Juju, Masya Allah. Apa yang Dzulhijjah itu Bu? Belum masa Dzulhijjah itu orang mana? Dzulhijjah itu Bu, Dzulhijjah itu pakai zal bukan jim. Zulqa'dah, Dzulhijjah nggak ada Bu. Kalau Juju tuh Jumadil. Udah gitu aja ya. Sekarang saya itu Masya Allah, penting nggak kita tahu 12 bulan dalam 1 tahun? Penting nggak kita menghafal 1 tahun Hijriah? Penting atau tidak? Maka saya tidak mengatakan selamat tahun baru. Saya tidak mengatakan Pak selamat tahun baru, tidak. Kenapa? Masih lama punya kita mah. Betul. Sekarang kita masih di bulan apa ini? Kita sekarang ada di bulan apa? Tanggal berapa hari ini? Kok Bapak tahu? Di sini ditulis nggak biasanya? Dituliskan di sini hijriahnya. Bisa disetel nggak?
Ini bisa di setel nggak Pak? Tanggal berapa? Enggak ada ya? Jadi hari ini tanggal berapa? Rajab 12. Masya Allah. Setelah bulan Rajab tuh masih mikir lagi, kan udah hafal. Setelah bulan Rajab, habis Sya'ban, habis Ramadan, langsung aja kalau habis Ramadan pasti Syawal. Udah nempel itu mah. Habis Syawal, la ilaha illallah, sudah hafal masih begini lagi. Habis Syawal, Dzulqa'dah, habis Dzulqa'dah, setelah Dzulhijjah, ya balik lagi Muharram Pak. Bingung lagi tuh. Habis Januari, jangan pura-pura nggak hafal. Habis Februari, habis Maret, tanpa mikir itu mah udah di luar kepala. Sedangkan Hijriah kita terkadang mikir-mikir itu. Mana yang terlebih dahulu Allah ciptakan? 12 bulan atau langit dan bumi? Kalau ditanya jangan diem-diem baik. Udah pada ngopi belum? Tuh Pak, mana yang lebih pertama Allah ciptakan? 12 bulan terlebih dahulu atau langit dan bumi? Dari mana Bapak tahu langit dan bumi? Aduh ya Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 36. Surat apa Bapak Ibu? Ayat berapa? Catat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, indallah di sisi Allah, isna asyara syahran. Isna asyara artinya 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Tuh jelas ayatnya juga, 12 bulan dulu baru langit dan bumi. Masa kita nggak hafal 12 bulan itu? Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu kata Allah ada 4 bulan yang Allah sucikan. Nih awas, coba buka Qurannya, ketika kita baca terjemahnya 4 bulan, di situ ada nggak diterangkan bulan apa saja? Buka Al-Qurannya, tidak ada, cuman 4 bulan yang Allah sucikan saja kan Pak Bu. Di mana adanya? Di mana adanya? Hadis. Berarti kalau kita belajar Al-Quran juga harus tahu yang namanya hadis. Ada jamaah saya yang tidak mau pusing, Ustadz saya nggak mau belajar hadis lah. Kenapa Pak? Pusing saya tuh. Kadang ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu', tiba-tiba palsu lah, apalah. Saya bingung lah, saya mau belajar Al-Quran aja, katanya gitu ngomongnya Pak. Sekarang saya tanya, Bapak ini sholat, ada nggak dalam Quran gerakan sholat? Saya tanya Pak, ada nggak dalam Quran yang menjelaskan tentang gerakan sholat? Ada atau tidak? Tidak ada. Dalam Al-Quran itu hanya diperintahkan kewajiban sholat. Wa aqimus sholat, dan dirikanlah. Apakah di situ diajarkan, diterangkan bagaimana takbirnya, bagaimana angkat tangannya, bagaimana ruku dan sujudnya, diterangkan atau tidak? Terus Bapak ini selama ini sholatnya menurut siapa? Seperti siapa? Nah, makanya ketika kita belajar Al-Quran, maka kita juga harus tahu minimal ya. Kita juga kalau perlu belajar tentang ilmu-ilmu hadis, ya, tentang sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi gini Pak, inna zamana qad istadaraka hayati, sesungguhnya waktu itu berputar sesuai porosnya. As-sanatu 12 syahran fi kitabillah, 1 tahun kata Nabi terdapat 12 bulan dalam ketentuan Allah. Ya, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu kata Nabi ada 4 bulan yang Allah sucikan. Catat nih,
Yang pertama, salasun mutawaliyatun, 3 bulan berurut. Catat nih, kata Nabi, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ikutin saya, apa aja coba? Zulqa'dah, terus Zulhijjah, dan Muharram. Itu kan apa? Berurut tuh. Zulqa'dah sebelum bulan terakhir, Zulhijjah bulan terakhir, Muharram bulan pertama. 1 bulannya kata Nabi, mudharral ladzi baina Jumadai wa Sya'ban, diapit antara Jumadil akhirah dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab, Bapak, bukan Sya'ban. Bulan Rajab bukan Sya'ban. Jadi bulan yang Allah sucikan itu 4 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, bukan Sya'ban. Ya, tadi tidak apa-apa. Itu kan temanya kan keutamaan 5 waktu dan bulan Sya'ban. Ya, Sya'ban kan setelah Rajab. Ya, sebenarnya yang lebih tepat itu keutamaan bulan Rajab sebenarnya. Karena Rajab ini adalah bulan pertama yang Allah sucikan sebelum yang 3 yang lainnya. Karena kan urutannya kan Rajab dulu, baru Zulqa'dah, baru Zulhijjah, baru Muharram. Pembuka sebenarnya bulan Rajab ini. Bahkan kata salah satu ulama, minimal kalau Allah tidak panjangkan usia kita sampai bulan Ramadan, minimal sampai kepada bulan Rajab saja. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ya Allah panjangkan usia kita semuanya. Selain panjang juga Allah berkahi usia kita, sehingga Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Masya Allah. Sudah siap, Pak? Sudah siap? Sudah siap menghadapi bulan Ramadan? Tadi saya dengar Ramadan berapa hari lagi? Udah, kalau saya gini Pak, Ramadan sebentar lagi, udah gitu aja. Kita kayak ngitung banget. 48, besok 47, besoknya lagi 46. Udah ya, bismillah ya. Ramadan sebentar lagi. Yuk kita persiapkan diri kita. Apa kata orang Arab? Ini bukan hadis. Kata orang Arab, maqalah mahfuzat. Ya, man arafa bu'da safar ista'adda. Apa artinya? Barang siapa yang mengetahui jarak tempuh yang akan dilalui daripada perjalanan, ista'adda, dia akan mempersiapkan diri. Persiapan Bapak Ibu. Makanya dalam satu kitab dikatakan syahrul Rajab syahrun lizar'i. Bulan Rajab ini adalah bulan kita untuk menanam tumbuhan. Menanam Pak, kita tanam semua kebaikan-kebaikan di bulan ini. Kita persiapkan semua. Kita latih gitu kan. Wa Sya'ban syahrun li saqi zar'i, dan bulan Sya'ban besok itu adalah bulan untuk apa? Mengairi tanaman yang kita sudah tumbuh. Kita tanam di tumbuhan yang kita sudah tanam di bulan Rajab. Kita airi di bulan Sya'ban nanti. Nanti ketika bulan suci Ramadan datang, syahrun li hisadiz zar'i, itu adalah bulan untuk memetik hasil panen daripada tumbuhan yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Kita airi di bulan Sya'ban, kita akan petik hasilnya nanti di bulan suci Ramadan. Siap Bapak Ibu? Sudah mempersiapkan tilawahnya dari sekarang? Jangan sampai masuk awal Ramadan, awal Al-Baqarah, jangan. Mentang-mentang awal Ramadan, kita ulangi lagi dari awal Al-Baqarah. Itu bisa 2 ini. Bisa udah khatam ulangin lagi, atau memang dari awal lagi. Kalau orang mempersiapkan diri itu Pak, ketahuan. Kalau tilawahnya sudah di tengah Al-Quran, atau misalkan sebentar lagi juz 20, misalkan juz 20-an lah, ketika awal Ramadan dia lanjutkan tadarusnya, mudah-mudahan khatam di bulan suci Ramadan. Mantep enggak tuh? Gimana, bisa nggak awal Ramadan khatam sekali minimal? Bisa atau tidak? Bisa apa? Bisa apa?
khatam dengan baik, tartil plus mentadaburi, bisa atau enggak? Pantesan bisa, Bu. Orang kita kadang ada tuh ya jamaah yang baca Qur'annya kagak gerak bibirnya. Ada nggak orang yang baca Quran tidak bergerak bibirnya? Ada nggak? Di sini ada nggak baca Quran tapi nggak gerak bibirnya? Ada nggak? Gini bacanya, liatin saya. Buka lagi. Alhamdulillah Allah sudah khatam Al-Quran. Enak banget. Jawab, boleh atau tidak dia lisan kita ini diam ketika baca Al-Quran? Boleh atau tidak? Boleh nggak baca Quran pakai hati? Ya Allah, apa kata Allah nih Pak? Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca itu bergerak atau tidak bibirnya? Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahu hasanatun, baginya kebaikan, wal hasanatu bi'ashri amsalihha, satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. Kata Nabi, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Berapa huruf alif lam mim? 3. Alifun, lamun, wa mimun. 3 kali 10 berapa? 30 kebaikan, Masya Allah. Dan itu diucapkan Pak, ngaji setengah lembar dengan makhraj yang benar, tajwid yang benar, tartil, capek atau tidak? Jujur Pak, secara manusiawi capek atau tidak? Allahu Akbar, maka Allah berikan pahala yang luar biasa. Bahkan nanti nih Bapak Ibu nih yang rajin kita ngaji Quran dari sekarang nih, dari bulan Rajab nih kita tilawah Al-Quran nih, karena usia kita tidak tahu betul atau tidak apakah sampai kepada Ramadan atau tidak, maka jangan ditunda-tunda kebaikan. Dari sekarang kita mulai tilawah kita. Mudah-mudahan dengan kita rajin membaca Quran, Allah berikan kita kesempatan kembali untuk masuk kepada bulan Ramadan. Nih hambaku nih Masya Allah rajin banget baca Qurannya, aku suka dia, aku tambahkanlah usianya. Bisa begitu Pak. Jangan kenceng dong aminnya, tapi baca Quran Pak. Ya, siap tilawah Al-Quran, siap dimulai dari bulan ini, siap. Masya Allah. Bahkan nanti Pak akan diminta lagi oleh Allah nih, ketika Bapak Ibu ada di surga. Ketika sudah ada di surga, catat nih, berarti prosesnya harus masuk surga dulu ya. Mudah-mudahan ya Allah masukkan kita ke dalam surganya nanti. Diminta nih, yuqalu li sahibil Quran, yuqalu li qari'il Quran, dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran. Nanti di surga diminta lagi oleh Allah 3 hal. Pertama apa? Iqra. Apa artinya Iqra? Serius Pak, saya nggak bohong. Nanti di hadapan Allah kita diminta untuk baca lagi. Iqra. Yang kedua, wartaqi, dan lantangkan suaranya. Warattil, apa artinya? Dan tartilkanlah. Kama kunta turattiluhu fid dunya, seperti engkau mentartilkannya di dunia dahulu ketika hidup. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha, sesungguhnya kedudukanmu di sisi Allah terdapat pada akhir ayat yang engkau baca. Catat itu Pak. Jadi kalau kita belum pernah mengkhatamkan Al-Quran selama hidup ini, saya katakan adalah hamba yang paling merugi serugi-ruginya. Kenapa? Karena kedudukan kita udah ketahuan di sisi Allah seperti apa. Kalau kita ngandelin bacaan surah Al-Quran dalam sholat mau udah ketahuan Pak, itu mulu kadang. Inna syani'aka huwal abtar, tuh akhirnya itu kan. Walam yakul lahu kufuwan, paling itu. Wa min syarri hasidin, paling begitu kan Pak. Minal jinnati, wih, paling itu. Pernah nggak dalam sholat Pak, akhir surah Ali Imran, akhir surah At-Taubah, udah pernah belum? Udah Ustaz, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yang ujungnya wallahu la yahdil qaumal kafirin. Tapi kan kalau kita dari awal surah kan belum pernah. Makanya Bu, kalau kita sholatnya itu bacaannya udah ketebak, ketakar,
Setelah sholat, lanjutkan tilawahnya. Bisa dipahami insya Allah. Kalau kita belum pernah khatam Al-Quran, bagaimana nanti kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk, di bulan Rajab ini kita siapkan tilawah Al-Qurannya. Ya, bismillah ya, mudah-mudahannya saya doakan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa khatam Al-Quran sebanyak mungkin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah Pak ya. Ustaz, kenapa Pak? Saya ngajinya masih belajar, masih terbata-bata. Gimana tuh? Yang terbata-bata lanjutkan atau berhenti? Ibu-ibu, kalau ibu masih belajar terbata-bata, lanjutkan atau stop? Boleh saya katakan yang terbata-bata bisa jadi lebih mulia di hadapan Allah daripada yang fasih. Bisa jadi. Apa kata Nabi? Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an, permisalan orang yang baca Al-Quran, wa huwa mahirun bih, pandai baca Qur'annya, bagus bacaannya, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama malaikat yang mulia lagi dekat, Masya Allah, ditemani malaikat terus yang bagus bacaannya. Wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fih, nih, dan orang yang membaca Quran kemudian dia terbata-bata dalam membacanya, terbata-bata, ingat itu ya, catat. Wa huwa 'alaihi syaqun, dia mendapatkan kesusahan di dalam membacanya, tapi terus berusaha belajar, terus berusaha membaca, lahu ajrani, baginya 2 kali lipat pahala. Masya Allah, tabarakallah Pak. Nggak ada alasan lagi untuk tidak baca Quran. Yang pandai akan ditemani malaikat selama hidupnya, yang terbata-bata 2 kali lipat pahala. Saya mau cerita Pak, ini cerita nyata nih, kisah nyata, mudah-mudahan jadi semangat. Saya punya jamaah berusia 80-an tahun, kita panggillah Eyang. Eyang ini rajin kalau ngaji sama saya tahsin tilawah itu. Datangnya pertama bawa Al-Quran, ngajinya itu sabar, terbata-bata. Kata nenek, Ustadz, ya nek, sabar yang ngajarin saya, karena saya ini mengenal Al-Quran terlambat. Dulunya saya tergiur dengan dunia, tapi setelah saya taubat, setelah saya hijrah, saya mau terus belajar. Siap Eyang, yang penting nenek saya bilang sabar dan terus ikutin. Siap Ustadz. Tahu nggak, besoknya saya ditelepon bahwa nenek ini di ICU, sudah selang semua Pak. Saya masuklah ke rumah sakit, qadarullah cucunya dokter, Ustadz, Mas, nenek saya ini sudah nggak ada sebenarnya nyawanya, cuma bantuan alat doang, kalau ditarik juga sudah tidak ada. Serius? Iya. Tolong bagaimana caranya? Apa kita cabut aja selangnya? Rembukan keluarga. Tidak boleh kalau sudah tidak ada dipaksakan seperti itu. Tahu nggak Pak, ada satu anak yang ngomong gini, Ustadz, saya rela kok yang kayak begitu, nenek saya, ibu saya, biarkan dia seperti itu, biar dosanya berguguran. Maksudnya apa? Duduk sini. Yang dimaksudkan kata Nabi, dosanya gugur itu kitanya masih ada ruhnya. Contoh, Bapak masih hidup, diuji oleh Allah, sakit perut, sakit kepala. Pernah sakit kepala? Siapa yang ngomong sering itu Pak? Bapak tolong cek lagi Pak, ada masalah apa Pak? Iya nggak? Sakit perut, sakit kepala, kita lagi sadar nih Pak, ya Allah, insya Allah Pak, dengan sakit yang kita rasakan masih hidup ini, mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Serius saya. Kaki kita tiba-tiba ketusuk apa tuh? Ketusuk apa? Paku, duri. Kan ada hadisnya. Sampai duri yang tertancap di kaki pun, insya Allah akan Allah gugurkan dosanya di sakit yang kita alami itu. Karena dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan, kata Nabi, inna 'idzamal jazaa'i ma'idhamil bala'i, sesungguhnya besarnya pahala yang kita dapatkan sebesar apa ujian yang kita terima. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya pasti. Tuh, barang siapa yang ridho atas ujian Allah, baginya keridhaan Allah. Barang siapa yang murka
kesel, tidak senang dengan ujian Allah, baginya kemurkaan Allah. Udah, lanjut ke cerita tadi. Udah mas, gini aja, bismillah, nanti sore kita cabut. Akhirnya kan kita berdebat sama mas itu, mas, Ustadz, biarkan nenek saya ini menggugurkan dosa-dosanya selama ini. Berarti kan itu, sekarang saya tanya, Bapak menurut siapa? Seperti itu, berkata seperti itu, seperti apa? Dari mana Bapak? Akhirnya kan berdebat seperti itu Pak, berdebat dulu, kan adu argumentasi. Alhamdulillah, Allah bukakan hatinya, seluruh keluarga udah siap. Sore kita cabut ya, bismillah, bismillah kita cabut. Nih Pak ceritanya, pas sore datang, dipanggillah dokter apa tuh? Dokter syaraf ya, diperiksa semuanya, udah siap Ustadz. Dok, apa Ustadz? Izinkan saya talkin. Tahu talkin nggak? Mentalkinkan di telinga nenek ini kalimat la ilaha illallah. Tahu nggak Pak? Ini serius, saya merinding nih. Saya bisikkan di telinga sebelah kanan, Nek, ucapkan ya Nek, la ilaha. Percaya nggak? Kedua tangan beliau ngangkat ke atas. Maksudnya apa ini? Surah. Duh, baru tengah-tengah cerita udah dibunyiin begini. Angkat tangan beliau tuh, ngangkat tuh Pak. Kata cucunya tuh, Ustadz, kok bisa? Bayangkan cucunya dokter baru lulus. Ustadz, kok bisa ya? Harusnya nggak bisa gitu kan? Karena kan otaknya sudah nggak ada, mati. Tapi eyang itu mengangkat kedua tangannya, bayangkan. La ilah. Bibirnya sedikit gerak-gerak gitu, langsung meneteskan air mata. Langsung tangannya sedekap, langsung tit, udah nggak ada Pak. Luar biasa nggak? Mungkinkah Allah kembali dulu ruhnya untuk mendengar kalimat la ilaha illallah, baru Allah ambil lagi? Bisa atau tidak? Allahu Akbar. Tahu nggak Pak? Eyang ini belum bagus baca Qur'annya, belum fasih baca Qur'annya, tahu nggak? Tapi Allah lihat proses nenek ini ketika belajar. Berarti Allah melihat prosesnya Pak, bukan hanya hasil tapi proses belajarnya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, walaupun merasa Ustadz bacanya belum bagus, terus istiqomah, terus belajar ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat nanti bisa bagus, walaupun tidak bagus tapi terus belajar ya Pak ya, dengan catatan terus masih mau belajar, teruskan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah terima bacaan Quran kita, Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Serius Pak, prosesnya yang Allah lihat. Karena agama Islam ini adalah agama yang membutuhkan proses, setuju nggak? Proses, semuanya berproses. Tidak mungkin orang itu langsung baca Quran dengan fasih, tidak. Semuanya belajar dan belajar. Insya Allah. Makanya Bapak Ibu doain, Ustadz saya aja deh yang udah begini nih, udah tua nggak bisa ngaji. Mudah-mudahan anak cucu Bapak insya Allah lebih baik bacaan Qur'annya dan menghafal Al-Quran dengan baik insya Allah. Nah, dilanjutkan dengan keturunan-keturunan Bapak ya. Yuk kita persiapkan di bulan Rajab dan Sya'ban ini tilawah Al-Quran kita persiapkan dari sekarang. Sholatnya juga harus diperbaiki. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini juga ada satu peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Kan di situ ada tuh banner tuh, kajian spesial Isra Mi'raj, dan itu ada di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini, Masya Allah, tabarakallah, ada peristiwa Isra Mi'raj, yaitu tentang apa? Isra Mi'raj intinya tentang apa? Tentang sholat. Berapa waktu? Awalnya 50, akhirnya menjadi 5 waktu. Itu pun sudah ada qasidahnya emak-emak tuh. Ibu-ibu tahu nggak qasidahnya Bu? Tahu nggak itu qasidahnya? Subuh. Jangan pura-pura nggak tahu lah. Kan ada qasidahnya tuh. Subuh ke. Jangan pura-pura nggak tahu lah. Subuh kesiangan zuhur, langsung repot aja. Saya pakai repot itu, langsung repot aja ya. Asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Astagfirullah. Itu kalau 50 waktu nyanyinya gimana itu? Ya Allah Rabb,
Di Rajab ini anjurannya perbanyak amal salih. Apapun itu amal salihnya perbanyak, tapi ingat, pertama kali yang akan ditanya dari amal salih kita, apa yang pertama kali? Sholat. Apa yang pertama kali? Percuma kita banyak amal salih kalau kita tidak sholat. Makanya sholat ini harus kita pertahankan. Kita harus mantapkan sholat kita, khususnya yang 5 waktu. Yang sunnahnya pun kita harus perhatikan, karena sholat sunnah ini akan menutupi kekurangan sholat fardu kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan 5 waktu kita terus jaga agar supaya nanti amal-amal soleh kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena sudah bunyi. Saya berikan kepada jamaah bagi siapa yang mau bertanya. Tafadhol. Silakan. Waalaikumsalam. Oke. Keutamaan sholat 5 waktu. Yang pertama, keutamaannya adalah amal yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sholat. Ini keutamaan yang luar biasa ini. Awwalu ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Pertama kali kata Nabi, dari amalan manusia ini ya, pada hari kiamat nanti akan dihisab adalah sholatnya. Idza salahat salahal amalu kullu. Ya, apabila sholatnya benar, maka benar seluruh amal ibadahnya. Itu keutamaannya, Pak. Kunci untuk membuka seluruh amal ibadah kita, untuk diterimanya amal ibadah kita, itu kuncinya sholat. Ini keutamaannya. Wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Apabila rusak sholat jamaah kita atau sholat fardu kita yang 5 waktu itu, ya fasadul amalu kullu, fasadat sairu amali, akan rusak seluruh amalnya, tidak akan Allah lihat sedikit pun. Nih yang diperhatikan, Pak. Makanya sesibuk apapun kita, jangan sampai tinggalkan yang namanya sholat. Dan Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ya amal apa yang paling Allah cintai? As-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Luar biasa, Pak. Ketika adzan berkumandang, kita langsung apa kalau adzan berkumandang? Langsung apa? Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu apa yang diucapkan muazin. Wudu langsung. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa yang kita jawab? Itu dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawabnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kan gitu hadisnya. Apabila imam mengucapkan hayya 'ala, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita apa? Hayya 'ala shalah. Apa ucapannya? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Kok banyak yang diam? Apa bacanya? Terus yang diam ini gimana, Pak? Ngebacanya apa kalau shadaqta wa barata balasannya? Jangan-jangan diulangi as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Tidak. Ikutin saya. Shadaqta. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Tahu artinya? As-salatu khairum minan naum, ini suatu ungkapan. Salat itu lebih baik daripada, makanya naumnya pendek aja. Salatnya pendek, naumnya panjang. As-salatu khairum minan naum. Akhirnya apa yang di dalam benaknya? Tidur. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi yang tadinya udah bangun langsung hipnotis, seperti hipnotis itu. Makanya as-sholatnya itu yang panjang boleh, as-sholat gitu kan.
khairun minan naum. Cukup naum. Begitu, naumnya panjang banget ya. Tidur. Jadi yang diingat adalah Allahu Akbar. Ya, jadi sodaqta wa bararta. Ini sebenarnya sodaqta ini kan ada al-mukhatab ya. Sodaqta itu kan anta ya. Jadi ini kepada siapa ini? Sodaqta wa bararta. Anta, sodaqta ya. Engkau telah membenarkan. Ya. Engkau yang telah membenarkan pernyataan itu. Salat lebih baik daripada tidur. Sodaqta. Engkau telah membenarkan itu. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan saya atas yang demikian itu minasyahidin, orang-orang yang menyaksikan. Bangun, kita yang lagi bangun nih, bangun denger langsung setelah itu. Makanya setelah mendengar itu langsung setelah azan selesai langsung ambil wudu. Doa dulu setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, terus wassalatil qa'imah ati bisa sayyidana Muhammadanil, bisa langsung ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafata wad darajatal aliyata rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Boleh ditambahin innaka la tukhliful mi'ad. Terserah. Habis itu baru apa? Jangan habis itu terus tidur lagi, Pak. Langsung ke tempat wudu. Langsung ambil wudu. Setelah ambil wudu apa? Doa wudu. Doa wudu. Habis doa wudu baru menghadap kiblat. Lalu mengucapkan Allahu Akbar. Ya, itu keutamaannya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi keutamaannya juga luar biasa sholat 5 waktu ini, Pak. Mudah-mudahan. Dan juga fungsi sholat ini adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu apa, Pak? Tanha, apa artinya tanha? Mencegah. Apa Bapak Ibu? Mencegah itu berbeda dengan mengobati. Kalau mengobati berarti udah sakit. Tapi kalau mencegah belum sakit. Bagaimana caranya agar supaya tidak sakit? Maka kita cegah dengan misalkan minum vitamin apa. Jadi salat ini luar biasa. Contoh nih, mohon maaf, ibu-ibu mohon maaf, bapak ibu punya anak perempuan? Jawab, ada yang punya anak perempuan? Ada juga yang punya anak laki-laki? Mana yang lebih harus ekstra kerja keras untuk memahamkan agama kepadanya? Siapa? Perempuan atau laki-laki? Sekarang saya tanya, laki-laki sama perempuan auratnya banyakan mana? Bapak auratnya sampai dari mana sampai mana? Dari apa ini? Pusar perut sampai ke lutut, betul nggak? Jadi kalau bapak pakai sarung di atas pusar sampai di bawah lutut, nggak pakai kaos, nggak apa-apa? Jangan Pak, malu. Tapi maksudnya nggak apa-apa dalam agama kita kan? Tidak masalah. Pakai sarung nih, bu pakai sarung bapak-bapak di atas pusar sampai di bawah lutut, jalan-jalan komplek sambil ditebuk, bapak dipukul-pukulin kaosnya ceplak, tidak masalah. Artinya kan tidak, dalam agama kita it's okay. Tapi kalau perempuan dari mana sampai mana? Seluruhnya bukan, seluruhnya bahasanya langsung seluruhnya, kecuali kan wajah dan kaki aurat bukan. Kaki perempuan aurat bukan. Kan tidak disebut kecuali itu. Saya kan sekarang nggak punya majlis ta'lim. Itu mak-mak bu kalau ngaji kakinya diselonjorin, tahu selonjorin nggak? Tahu selonjor kan? Selonjornya di depan saya semua, baris kakinya di depan. Nih saya praktekin. Jadi kalau sholat begini nih, kakinya ke depan saya. Lah kaki banyak banget depan saya. Saya bilang begini, Bu, iya Ustadz, ini kune sikil ta? Saya bilang itu kaki. Iya kaki.
nggak langsung ditarik dengan pedenya. Iya, itu kaki emang kenapa Ustaz? Allahu Akbar. Surga di telapak kaki ibu. Ternyata surga hitam juga ya, kakinya pada hitam semua tuh. Bu, bisa nggak ditutupin kakinya? Tahu nggak kata orang Serang? Ih, kayak wong edan. Entar kalau pakai kaos kaki Ustadz, ditanyanya lagi sakit ya? Ya Allah Rabbi. Padahal kakinya perempuan itu adalah aurat. Bu, ibu kalau sholat ditutup kakinya? Ditutup kalau sholat mah. Terus di luar sholat kebuka lagi. Ibu sholat hukumnya apa? Wajib. Menutup aurat hukumnya apa? Gimana kalau ibu sholat tutup aurat, setelah sholat dibuka auratnya? Gimana? Seperti mempermainkan loh. Katanya sholat mencegah dari kemungkaran. Ada perempuan tuh Pak, awas anak-anak perempuannya tolong ya, bilangin. Tanya, ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu, tolong bapak-bapak jangan jawab, kalau bapak jawab bahaya nih. Ibu-ibu jawab, ibu-ibu mau jadi bunga mawar atau mau jadi mutiara? Jawab ibu-ibu. Ih, diem aja ibu-ibunya sini. Ada ibu-ibu nggak di situ? Ibu jawab, nggak apa-apa, jawab aja. Ibu-ibu kalau suruh milih, mau jadi seperti bunga mawar atau seperti mutiara? Pak, tahu nggak? Bunga mawar wangi enggak atau enggak, bapak-bapak? Bapak-bapak jawab, bunga mawar wangi atau tidak? Wangi. Terbuka enggak? Terbuka. Orang bisa megang enggak? Dijual di emper jalan enggak? Murahan sekali. Mohon maaf Pak, sungguh murah sekali harganya. Di pasar banyak, di jalanan banyak. Mutiara tertutup atau tidak? Mahal enggak? Ternyata yang tertutup itu yang lebih mahal Pak. Allahu Akbar Pak. Tuh kena kan? Bu kasih tahu ibu anak-anaknya, nak, jadilah seperti mutiara yang tertutup tapi mahal harganya. Jangan seperti apa tadi itu, bunga mawar yang cantik dilihat, wangi diciumnya, tapi maaf sayang setiap kumbang bisa menclok. Na'udzubillahimin. Ustadz, ada juga yang pakai cadar. Pak, di Mesir itu kejadian. Kan ada asrama di Al-Azhar tuh, asrama laki-laki dan asrama perempuan. Tahu nggak Pak? Ada laki-laki yang pakai cadar masuk ke asrama perempuan. Kan kalau laki-laki kan agak feminin tuh jawab jalannya. Dia mengakang Pak. Kata satpam, "Istaniyam, tunggu. Agak beda nih jalannya." "Iftayam," kata polisi perempuan, "buka." Buka nggak? Karena kalau ngomong kan suaranya ya gitu kan. Buka nggak? Nggak mau. Geleng-geleng. Dipaksalah sama polisi, pasti buka kumisan dan jenggotan. Serius Pak. Setelah itulah, makanya sekarang gini, wajah aurat atau bukan? Kalau lagi sholat ibu-ibu boleh nggak dibuka wajahnya? Lagi sholat boleh atau tidak? Bahkan kalau lagi sholat itu harus terbuka. Kenapa? Ketika sujud kan harus benar-benar dahi dan hidung nempel. Tuh, nempel. Jadi kalau misalkan ada niqab, cadar, ketika sujud, itu kan ada sedikit terhalang ininya kan? Harus dibuka. Bahkan kalau anak bapak laki-laki ingin khitbah, ta'aruf dengan perempuan yang bercadar, mohon maaf, ketika ta'aruf wajib dibuka wajahnya. Minimal tahu itu laki-laki atau perempuan. Dibuka dulu an-nadhru ilaiha, cuma wajahnya ya Pak, lihat dulu, oh cukup ya sudah, perempuan minimal begitu ya Pak ya. Jangan sampai nanti pas malam pertama anak kita kaget. Ada lagi pertanyaan silakan Ustaz ya Pak. Naken Pak Ustaz, sebelum Rasul mendapatkan perintah 50 waktu dari Allah,
Sholat apa yang dilakukan oleh Rasul sebelumnya? Terima kasih. Baik. Sebelum Nabi Muhammad SAW ya, mendapatkan perintah sholat 50 terus ya, dapat diskon gede-gedean ya sampai 5 waktu gitu kan. Pertanyaannya adalah, sebelum Nabi Muhammad juga ada Nabi sebelumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, betul kan? Nabi Isa, bagaimana sholat mereka? Kan gitu kan? Bahkan kita harus tahu juga Nabi-Nabi sebelumnya itu bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan agama Islam itu ada di zaman siapa? Agama Islam. Sejak Nabi Adam. Enggak, agama Islam maksudnya dinamakan Islam agama. Inna dina indallahi Islam, itu kan? Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah itu adalah agama Islam kan? Nah, itu ditentukan namanya Islam itu pada zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah dengar nggak? Agama Samawi. Tahu Samawi? Sama atau sama? Langit kan? Agama langit artinya ketika itu masih dikatakan agama Samawi, agama langit. Tapi mereka meyakini bahwa keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di zaman Fir'aun Nabi Musa alaihissalam itu sudah ada kalimat la ilaha illallah. Seperti pernah dengar nggak? Masito, kisahnya Masito Pak. Masito itu adalah tukang sisirnya tukang sisirnya Fir'aun kan. Kemudian jatuhlah itu sisirnya, terucaplah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ditanya siapa itu? Karena ketika itu yang mereka yakini harus yakini Tuhannya siapa? Fir'aun. Barang siapa yang tidak mengakui Fir'aun itu sebagai Tuhan, kena hukuman. Tuh zaman dulu apa keimanan yang kasih luar biasa. Dipanggil sama situ dengan istri, suami dan anak. Serius ini Pak. Mau tetap mengakui keyakinan itu atau direbus, digoreng. Digores Pak, di apa? Minyaknya mendidih, bayangkan Pak. Tangan aja kecepatan, ibu nih lagi goreng kecepatan minyak aja sakit. Digoreng seutuhnya. Apa? Miliar. La ilaha tauhid dan Allah. Pas ketika anak kecilnya ingin diambil untuk digoreng agak sedikit goyah Pak sebenarnya pada awalnya. Tahu nggak dalam kisah riwayat yang sahih itu dikatakan Allah izinkan bayinya ini untuk berbicara. Serius Pak. Wahai ibuku, tetap pada keyakinan la ilaha illallah. Bahwa disitulah Allah buatkan keimanan Masito biar rela kehilangan anak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi mempertahankan la ilaha illallah biar rela kehilangan anaknya Bapak. Digodek anaknya sampai dia bergolek dengan dan mati dalam keadaan la ilaha. Kalau kita udah sedikit diiming-iming sembako, ya bi'adinahu bi'adin min dunia, dia jual agamanya karena sedikit demi kan itu. Diiming-iming sedikit baju bagus, sembako, udah geser aja sini, tenang pokoknya kan kehidupannya nanti akan bergeser atau imanannya. Pertanyaannya bagaimana ya cara ibadah Nabi Muhammad SAW sebelum datangnya perintah salat di waktu itu. Jadi Nabi SAW itu kan diperintahkan diutuslah malaikat Jibril untuk menyampaikan apa ketika itu wahyukan iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ketika itu kan Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama kalinya dari itu kan 5 ayat pertama surah Al-A'raf itu. Nah pertanyaannya sebelum datangnya wahyu itu bagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW? Itu kan pertanyaannya. Apakah sudah ada rukuknya? Apakah sudah ada sujudnya? Gitu kan? Apakah sudah ada tasyahud awalnya? Gitu kan? Jadi ketika belum datang wahyu itu
Nabi Muhammad SAW meyakini bahwa Allah lah itu adalah Rabbnya, sudah ada di syarat ke situ sebenarnya. Jadi belum diajarkan oleh Nabi SAW sholat yang kita lakukan ini. Karena ketika Nabi SAW kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian aku sholat itu setelah mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu itu. Kemudian Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya seperti ini sholatnya, rukunya, sujudnya, dan itu semua Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan. Jadi kalau sebelumnya seperti apa salat Nabi Muhammad SAW, pada intinya adalah Nabi sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan suatu kebaikan, kemudian melakukan suatu amal-amal saleh gitu ya. Ketika itu Nabi juga diam diri di Gua Hira, itu sebenarnya kan itu semua sudah Allah bimbing untuk hatinya. Tiba-tiba tidak mungkin Nabi tiba-tiba mendatangi Gua Hira, berkhalwat di situ, berdiam di situ. Semua itu adalah gerakan atau misalkan semua aktivitas Nabi SAW itu adalah semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah Allah tentukan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatunya dengan ketentuan. Makanya kata Allah, arsalahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala din kulli. Allah itu utus Nabi Muhammad SAW bil huda, bil haqq wal huda, dengan petunjuk dan kebenaran. Lidhirahu 'ala din kulli, untuk membenarkan atas agama-agama yang lain. Nabi ini datang untuk istilahnya juga menyempurnakan amal ibadah umat-umatnya, bagaimana agar supaya ibadah-ibadahnya ini lebih baik nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu Allah Taala. Ada lagi silakan. Ibu-ibu ada mau tanya? Ibu biar ada perwakilan tentang sholat, tentang apa, boleh? Baik Bu. Cukup ya. Udah saya ibu mas cukup diwakili oleh bapak-bapak aja lah. Dan bapak-bapak juga sepertinya sudah ada lagi. Sudah tidak ada. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kemudian Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk bapak ibu semua. Dan Allah istiqomahkan kita di dalam menjaga sholat 5 waktu kita, agar supaya sholat 5 waktu kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga terakhir saya terima kasih kepada Bapak Ibu, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran karena sudah kemarin mendoakan kami, membantu kami baik doa dan material. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran dengan pahala yang sebaik-baiknya, dan selalu menjadi hamba Allah yang istiqamah dalam melakukan kebaikan apapun. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah untuk kajian ini dengan berdoa. Mudah-mudahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini kita semua diberikan kemampuan dan keimanan yang sempurna, agar kami semua bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan juga Allah izinkan kita semua untuk masuk kembali kepada bulan suci Ramadan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah, nas'alullah as-salamata wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala 'an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan shakiran hamdan na'imin hamdan yuwaffi 'ala wa yukaffiru mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal shukru
أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengamini doa yang saya pimpin tadi. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adana wa iyyakum ajma'in. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.